Gus, niki wonten pertanyaan saking rencang-rencang. Nomor setunggal, ngapunten Gus, saya ini banyak melakukan maksiat, tapi saya juga sholat. Saya ingin meninggalkan maksiat, tapi masih berat, karena dari situ saya bisa menafkahi keluarga. Mohon bimbingannya. Setidaknya kamu tidak meninggalkan untuk melakukan kebaikan. Meskipun kamu melakukan jelek, setidaknya kamu tidak ketinggalan untuk melakukan kebaikan. Karena adanya kamu melakukan kebaikan, itu dapat melebur dosa-dosa apa yang sudah kamu lakukan. Jadi terus saja. Dunia itu kan ngene to. Dunia itu kan ana ireng, ana putih, ana dhuwur, ana ngisor, ana ngarep, ana ngguri, ana geni, ana banyu, ana angin, ana hawa. Kan ngono. Jadi setidaknya kamu bisa mengimbangi. Dan mengimbangi kejelekan itu dengan kamu melakukan kebaikan. Meskipun kebaikanmu itu tidak dianggap oleh orang lain, tetaplah melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu haknya bukan di hadapan manusia, tapi haknya di hadapan Allah. Itu yang terberat. Ketika kamu terbiasa melakukan maksiat dan kamu sudah dikenal oleh masyarakat awam bahwasanya kamu itu dicap ahli maksiat, tapi ketika kamu hatimu selalu hadir untuk Allah dan kamu selalu melakukan kebaikan hanya untuk Allah, maka itu adalah orang yang mulia. Karena orang yang jelek itu orang yang takut kelihatan jeleknya. Munggo Gusti Allah wong sing elek iku kuwatir nek dekne ketok elek ning ngarepe wong akeh dan ditinggalkan wong akeh sebab elek. Iku wong sing paling elek munggo Gusti Allah. Maka ke elek-elek olah ning ngarepe menungso, tapi kowe bagaimana caranya kamu bisa luhur di hadapan Allah? Meskipun kamu nglakoni ketoke nglakoni apa wae, maka ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita bahwasanya ada seseorang sing terkenal banget ahli mendemi. Tuwar kenal kapan bengi iku mesti borong minuman arak, borong minuman bir, borong minuman apa, gawa muleh sampai masyarakat wong kuwi mendeman saben bengi mesti ngentekno kerat-keratan bir, kerat-keratan arak. Dilalah pas nalika dekne bar borong arak kuwi mau kandha karo bojone, "Dik, sok mben aku mati lak bakal disolati raja." Ketika itu kalau ndak salah rajanya Harun Ar-Rasyid. "Sok mben aku nek mati lak bakal disolati raja." Dilalah pas dekne iku bengi blonjo entek wakih kerat-keratan to. Lagak ape digo muleh, dekne mati. Biri mau digo muleh mati ning tengah ratan. Terus dipuarani wong-wong sak desa, wah iki ahli maksiat. Ulama-ulama itu ndak mau nyolati. Ulama-ulama itu gak gelem nyolati. Ojo disolati wong ahli maksiat. Nah, bareng ngono, terus bareng ngono rajane iku sampe krungu nek ana wong ahli maksiat iku mati, warani. Terus bojone wong ahli maksiat mang kandha. Duh raja, duh Gusti, kula mboten nyangka nek garwa kula niki wali. Rajane kaget lho, bojomu kulino mendem mbok anggap wali. Sebabe bojo kula niku tumbas arak, tumbas bir, ben dinten setiap dalu tumbas arak, tumbas bir. Ya trone telas mau nggih nelaske arak niku. Saora-orane aku iso ngurangi wong sing ape mendem. Dadi arake dituku dibuaki ning gone jeding, dibuaki ning gone jeding, makane digo muleh. Terus piyambake pun mekas, "Sampeyan aku nek mati bakal disolati raja." Ndilalah rajane lagi sadar, akhirnya disolati raja tenan. Makanya lakukanlah kebaikan meskipun kamu selalu melakukan kejelekan. Tapi nek iso yo ngulangi elek terus wae akeh apike. Ngono. Sithik-sithik. Nggih. Niki wonten pertanyaan nomor kalih. Gus, saya mempunyai pacar seorang pemandu karaoke. Kowe dhewe. Kowe dhewe. Iya lanjut. Gus, saya mempunyai pacar seorang pemandu karaoke dan saya ingin menjadikannya istri sekaligus orang baik-baik. Tapi permasalahannya orang tua dan keluarga saya tidak setuju dengan hubungan saya karena status pacar saya sebagai pemandu karaoke. Mohon saran dan petunjuknya. Untuk mengubah sifat seseorang menjadi baik kan tidak harus dinikah. Berarti itu artinya kamu hanya diperintah untuk mencintai tapi bukan untuk memiliki. Kan? Kamu sudah mencintai berharap memiliki. Kamu tidak cinta berarti bukan berarti kamu kan benci. Kamu tidak benci, tidak mencintai berarti kan kamu labil, sedengan. Ya ora seneng, ya ora benci. Kamu tidak cinta bukan berarti kamu kan tidak membenci. Kamu benci bukan berarti kan kamu cinta, kan ngono loh. Iya. Untuk mengubah seseorang menjadi baik itu gak harus dinikah toh nih. Ya artinya
pada hakikatnya manusia itu sudah mengetahui haknya masing-masing. Tahu endi sing bener, endi sing elek. Dan dia pasti bisa memilih itu. Tapi memang jalannya dia harus jelek. Ya wis pelaku elek wae. Tapi kan tadi yang saya ucapkan di awal, piye carane kowe ku iso apik ning ngarepe Gusti Allah, masuk kowe elek ning ngarepe menungso. Makanya saya sering mengatakan, jelek di hadapan Allah itu lebih bahaya meskipun kamu baik di hadapan manusia. Mending kamu baik di hadapan Allah, jelek di hadapan manusia. Tapi kalau bisa dua-duanya, baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah. Maka jadilah orang sewajarnya di hadapan manusia, baik di hadapan Allah, dan jelek di hadapanmu sendiri. Ini mana tuh? Ya. Tapi misalnya, ini kan dari pertanyaannya gitu, itu dia sudah pacaran dan ingin dibuat serius. Loh, ngene lho nih. Mas Yodekne iku ora pemandu karaoke, iku Mas Yodekne ora pergaene nggone maksiat. Bawa pacarmu sampai 20 tahun lah. Tapi nek ora pancen ora mbok jodohmu iki lho. Lah ape piye kowe? Nek Gusti Allah nek dereke pancen ra jodohmu ape piye? Monggo nek ape mbok peksa mbok kon dadi jodohmu, monggo ae. Tapi aja takon nek rong dina terus pegatan. Nggih. Sebabe yang pancen ra jodoh. Lah kok malah ngentekno bondo. Maka jodoh itu harus dipilih sing banget hati-hati. Ana aja sampai salah langkah. Dimateng ya. Niki pertanyaan nomor 3. Saya itu ahli molimo Gus, tapi apakah saya pantas untuk bisa berdekatan dengan seorang kiai atau seorang habaib? Loh, justru malah harus. Makanya jawabannya sudah di awal tadi. Jangan tinggalkan kebaikan meskipun kamu masih maksiat. Lu justru kowe nek nyedak karo kiai, wanek-wanek ke belajar wani, orang ngarah nek wis umpama kok didukani karo kiai, rungokke, pirengke, estokke dawuhe, sak iso-isomu. Maka ke alternatif yang terbaik bagi saya, orang awam seperti saya, orang ahli maksiat, orang ahli pendosa seperti saya, yaitu gondelan sarunge para kiai. Ana awak dhewe gondel sarunge kiai dituturi, didhawuhi ngene, diarahke ngene. Lah akhirnya kita kan bisa tahu. Dan iku kok nular kan ngono. Kue suatu misal, kue wong nakal. Terus kue kenal aku suatu misal. Aku mbok anggap sesepuhmu. Terus akhirnya merembet ning kancamu, ayo sowan ning gone guruku, sowan ning guru. Loh, tanpa kamu sadari, kamu sudah mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Gondeli. Sok mben ning akhirat ya ngono. Kue iso nanting ngono. Jadi setidaknya kamu itu tidak meninggalkan kebaikan. Setidaknya kamu itu justru malah kudu sowan. Ibaratnya tanduran, masih tanduran kuwi bendino mbok sirami tapi mati. Seorangnya kuwi nyirami terus wae. Lah, siraman yang bagus untuk diri sendiri, siraman yang bagus untuk hati, yaitu mencari seorang pembimbing yang bisa mengantarkan kita dan bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengucapkan dari ucapan, tapi kamu harus bisa mengarahkan dia bagaimana. Ngono lho nih. Eling lan waspada, eling karo Gusti Allah, waspada maring tindak-tindake ana sing ning donya iki. Dulu kamu itu sudah hidup di dunia kok mencari dunia. Paham nggih maksudku? Tapi misalkan nggih niki Gus. Kan ahli maksiat, ahli molimo. Terus deket sama habaib napa kiai ngoten. Terus niku mengke tanggapan seorang kiai niku kalih ndak mungkin marah. Masa kowe diseneni lelah ndak mungkin marah. Seenggaknya kiai itu, habaib itu pasti mengarahkan kamu ke jalan yang baik. Ndak mungkin tidak. Justru malah adanya kamu mendekat. Ya ibaratnya kowe iku ngerti lampu, iso ngerti sinar. Umpama kok sakmene iki mati kabeh, kowe kan gak ngerti ana cagak, ana aku wae ujug mbok sandung. Lah dengan adanya kamu mendekatkan kepada ulama karo habaib para kiai, kowe ngerti sinar. Oh iku cagak, oh iki ana aku wae, iku ana udut. Ya setidaknya seperti itu. Kadang kan gadah rasa minder kados. Ya itu pasti ada, tapi beranikan. Maka wis saora-orane kowe dadi wong awam, dadi pendosa seperti saya kayak aku ini pendosa maksiat. Paling gak kowe kudu duwe gandulan sarung kiai. Tapi ingat, kejelekan bukan salah satu alternatif untuk mengantarkan kematian. Alternatif untuk mengantarkan kematianmu jika kamu menjadi orang awam yaitu gondelan sarung kiai. Makanya paling penak kuwi gandulan. Aku yo ngono gandulan guruku, gandulan gurune guruku terus sampai dugi Kanjeng Nabi. Ono.
Jadi setidaknya jangan pernah meninggalkan kebaikan meskipun kebaikan itu hanya memberi sepeser air kepada orang yang meminta. Masih maksiat lah. Bukan berarti saya terus ngongkon kue maksiat loh, enggak loh. Adanya saya menyuruh, adanya saya aku anonim ngomong ini bukan berarti saya menyuruh kamu maksiat. Dan saya tidak melarang kamu untuk maksiat. Kita diberi kebebasan untuk mengetahui batas-batas. Tadi kan saya sudah katakan, pada hakikatnya manusia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tinggal dia saja yang memilih. Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Rahman niku welas, Rahim niku asih. Tandane wong tok welase Gusti Allah awake sehat. Tandane wong tok rahime Gusti Allah dhewekne awake sehat dienggo nglakoni kebaikan. Nek mong awake sehat tok ora dienggo nglakoni kebaikan, dekne urung jangkep. Ibarat manuk ora ono sayape siji ya ora iso miber. Ya, kurang lebih seperti itu. Nggih. Ada lagi? Untuk sementara baru 3 pertanyaan, Gus. Oh iya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Di sisi lain karena kameranya memorinya tidak penuh. Sudah penuh. Iya. Cukup, terima kasih.